Sama ibu? Enggak, Bu. Udah ibu kalau mau berangkat, berangkat aja. Ya kali bulan madu digerecokin sama anak. Aneh. Ya nggak apa-apa, Dot. Emang gua mau ngapain di sono? Halah, udah pokoknya aku nggak ikut. Emang kamu udah tahu ibu mau bulan madu kemana? Nggak peduli aku. Ibu mau kemana kek, terserah. Yang penting ibu seneng-seneng di sono. Palingan juga ke Bali. So tahu kamu. Emang kemana aku tanya? Ibu mau bulan madu ke Sydney. Oh, Sydney. Sydney? Bukannya Sydney di Australia? Iya, masa Sydney di Bekasi? Beneran, Bu? Iya, beneran. Duit aku kan cuma 5 juta, sayang. Tahu sih ibu, ngarang. Udah mas, simpen aja uang kamu buat DP motor. Bulan madu biar aku yang nanggung semua. Tapi sayang, ibu jangan bercanda deh. Iya Dot, ibu serius. Ya udah, pokoknya aku ikut, nggak mau tahu. Iya kan kata ibu juga kamu harus ikut. Iya Bu. Kalau gitu aku mandi dulu ya. Loh, emang sekarang? Bukan sekarang Dot. Emang kapan? Ya entarlah, sabar. Nunggu tamat dulu. Iya deh. Setelah lamaran sederhana yang penuh canda itu berubah jadi pernikahan resmi, suasana rumah Bhumika Pelen-Pelen terasa berbeda. Bang Topan, dengan segala keluguan dan kebiasaannya yang masih melekat dari tongkrongan, kini harus berperan sebagai suami sekaligus ayah tiri. Sementara itu, Dot hanya bisa mengamati perubahan itu sambil menelan rasa canggung. Ketika Bhumika dan Bang Topan memutuskan untuk berbulan madu, awalnya Dot bersikeras tidak mau ikut. Tapi setelah tahu bahwa ibunya serius akan berangkat jauh ke Sydney, rasa penasaran dan juga keinginan untuk tetap dekat dengan ibunya akhirnya mengalahkan gengsinya. Diam-diam ia menghubungi Gea, sahabat yang selalu jadi tempat curhatnya, dan mengajaknya untuk ikut serta. Perjalanan itu akhirnya dimulai. Pesawat yang membawa Bhumika dan Bang Topan menuju Australia juga memuat Dot dan Gea di deretan kursi agak ke belakang. Mereka tidak duduk berdekatan dengan pasangan pengantin baru itu, tapi cukup dekat untuk tetap bisa memperhatikan tingkah mereka. Di sepanjang penerbangan, Dot lebih banyak menahan tawa melihat bagaimana Bang Topan berusaha tampil romantis, tapi malah sering kikuk. Setibanya di Sydney, suasana terasa asing, sekaligus menegangkan. Bhumika terlihat begitu bahagia, berjalan bergandengan dengan suami barunya. Topan pun berusaha keras menunjukkan dirinya bisa menjadi pelindung dan pasangan yang bisa diandalkan. Namun di balik itu, Dot dan Gea sibuk menikmati perjalanan mereka sendiri. Mereka sering menyelinap ke tempat-tempat wisata lokal, mencoba makanan baru, dan sesekali menertawakan kekonyolan. Bang Topan yang berusaha berlagak seperti turis kaya, padahal masih haiteng-haitenggen soal ongkos. Hari-hari bulan madu itu pun terasa unik. Di satu sisi, Bhumika merasakan kebahagiaan yang tak pernah ia dapatkan di masa mudanya liburan romantis bersama pasangan. Di sisi lain, Dot justru menemukan keakraban baru bersama Gea, sahabat yang kini terasa lebih dari sekadar teman nongkrong. Ketika malam tiba, hotel tempat mereka menginap memisahkan kamar Bhumika dan Bang Topan dengan kamar Dot dan Gea. Meski begitu, kadang mereka semua berkumpul di lobi untuk merencanakan jalan-jalan esok hari. Hubungan yang semula canggung, perlahan mulai cair. Dot mulai bisa menerima kehadiran Bang Topan, bukan hanya sebagai teman tongkrongan lama, tapi juga sosok yang bisa membahagiakan ibunya. Di akhir perjalanan, tepat sebelum kembali pulang, Dot berdiri di tepi pelabuhan Sydney, sambil memandang laut lepas. Gea ada di sampingnya, diam namun hangat. Dalam hati, Dot merasa perjalanan itu bukan hanya tentang bulan madu ibunya, tapi juga tentang babak baru dalam hidupnya sendiri. Ia belajar bahwa keluarga, seaneh apapun terbentuknya, tetaplah rumah yang perlu dijaga. Mungkin Bhumika dan Bang Topan menemukan cinta mereka di usia yang tidak lagi muda, tapi Dot menemukan sesuatu yang lain. Rasa damai, penerimaan, dan sebuah kemungkinan baru bersama Gea. Hari keberangkatan ke Sydney tiba dengan suasana yang campur aduk. Bandara pagi itu terasa begitu ramai. Orang lalu lalang dengan koper besar dan wajah penuh antusias. Bhumika tampil dengan aura seorang pengantin baru. Senyumnya tak pernah lepas sejak keluar rumah. Di sampingnya,
Bang Topan berusaha menampilkan wibawa sebagai kepala keluarga. Meski keringat dingin sudah bercucuran karena gugup pertama kali naik pesawat ke luar negeri. Dot datang dengan ransel seadanya. Sementara Gea menenteng koper kecil yang dihias stiker warna-warni. Mereka berdua tampak lebih santai dibanding pasangan pengantin baru itu. Namun dalam hati, Dot masih menyimpan rasa ganjil antara canggung karena ikut campur di bulan madu ibunya. Dan lega karena tidak sendiri, ada Gea yang bisa menemani. Setelah melewati antrean panjang check-in, koper mereka ditimbang, paspor diperiksa, dan tiket dicetak. Bang Topan beberapa kali terlihat panik, takut ada barang yang ketinggalan. Padahal hanya power bank dan charger ponsel yang terselip di tas Dot. Bhumika menenangkan suaminya dengan senyum sabar, membuat Dot sempat tersenyum kecil melihat ibunya. Bahagia adalah hal yang jarang ia saksikan selama ini. Saat menunggu boarding, Gea sibuk memotret suasana bandara dengan ponselnya. Dot hanya duduk bersandar, sesekali memperhatikan ibunya dan Topan yang terlihat mesra. Dalam hati, ia berbisik pada dirinya sendiri. Ya sudahlah, kalau mereka bahagia, biar aku ikut menjaga dari jauh. Ketika panggilan masuk pesawat diumumkan, mereka berempat bergerak menuju gate. Jantung Topan berdegup kencang. Wajahnya pucat, menahan gugup. Gea menahan tawa kecil melihat ekspresinya. Sementara Bhumika menggenggam erat tangan suaminya agar tenang. Dot berjalan paling belakang, menenteng boarding pass sambil melirik ke arah pesawat besar yang terparkir megah di landasan. Tangga pesawat mereka naiki perlahan. Dan seketika, suasana berubah. Bau kabin, kursi berderet rapi, serta suara pramugari menyambut, membuat suasana semakin nyata. Mereka benar-benar akan terbang ke Sydney. Bhumika dan Topan duduk berdampingan di kursi depan. Sementara Dot dan Gea, kebagian kursi agak ke belakang. Pesawat pun bersiap lepas landas. Topan tampak menggenggam tangan Bhumika erat-erat. Matanya terpejam. Dot menatap ke jendela, melihat landasan menjauh, hingga akhirnya kota di bawah sana mengecil. Gea di sampingnya terlihat antusias. Senyum tak lepas dari wajahnya. Di udara, ribuan meter di atas bumi, perjalanan baru keluarga itu dimulai. Sebuah keberangkatan yang bukan sekadar liburan, tapi juga langkah pertama menuju kehidupan baru yang penuh penyesuaian. Begitu pesawat mulai melaju kencang di landasan, suasana tegang menyelimuti kabin. Gea yang duduk di dekat jendela tampak bersemangat. Sementara Dot hanya pura-pura cuek sambil menatap layar monitor di depan kursinya. Namun matanya sesekali melirik ke arah kursi depan, di mana Bang Topan sudah terlihat pucat pasi, menggenggam tangan Bhumika begitu erat seperti hendak menghadapi gempa. Begitu pintu kabin terbuka, udara asing yang lebih dingin langsung menyambut. Perbedaan suhu terasa menusuk kulit, membuat mereka semua refleks merapatkan jaket. Bhumika tampak begitu antusias, matanya berbinar seperti anak kecil yang baru pertama kali berwisata. Topan, meski masih agak linglung, mencoba tampil percaya diri dengan menggandeng erat tangan istrinya. Dot dan Gea berjalan sedikit di belakang. Dari balik kaca bandara, mereka bisa melihat deretan bendera Australia dan tulisan besar, "Welcome to Sydney." Ada rasa bangga sekaligus aneh di hati Dot. Bukan hanya karena pertama kali menginjakkan kaki di luar negeri, tapi juga karena ia datang bukan dengan keluarga biasa melainkan dengan ibu yang baru menikah dan ayah tiri yang masih seperti teman tongkrongan.